Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon terpilih, Kesatria Nusantara, Satrio Piningit adalah sosok kesatria yang selalu didamping leluhur Nusantara dimanapun dia berada. Mengapa ia didampingi leluhur? Karena di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda dan tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di dunia. Leluhur Nusantara yang bersama Satrio Piningit menyukai wadah yang serupa dengannya. Proses pendampingan itu sendiri tidak mudah karena harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses penyatuan jiwa. Orang terpilih yang dianggap ada kemiripan dengan leluhur Nusantara mengalami proses penyelarasan jiwa. Rata-rata leluhur suka mendampingi orang yang tujuan hidupnya sama dengan leluhur tersebut, dan misi tersebut jika belum selesai akan dilanjutkan nantinya oleh orang terpilih. Ciri-ciri dari orang pilihan leluhur: ia memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, menciptakan perdamaian, serta kemakmuran untuk semua. Yang kedua adalah karakter dan sifat yang sama harus ada di dalam diri sosok orang pilihan tersebut, yaitu memiliki rasa welas asih yang tinggi terhadap semua makhluk, sifat penyabar, pemberani, tegas, dan suka menolong. Leluhur memilihnya karena kriteria itu harus cocok dengan misi kehidupan. Misi untuk semua, bukan misi untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kematangan spiritual. Hal ini adalah bagian paling penting yang harus dimiliki sang kesatria, karena di dalam jiwa yang sudah matang, spiritualnya ada kekuatan, ketenangan, dan ketangguhan di dalam mengolah ilmu spiritual tersebut untuk menjalani kehidupan. Seorang yang terpilih selalu menjalani laku yang berbeda dari kebanyakan orang. Hal itu menyebabkan proses pendampingan tidak bisa dipaksakan atas kehendak manusia terpilih itu. Tidak cepat pula untuk leluhur bisa mengisi energi ke dalam jiwa yang sudah terpilih, karena memang bukan energi sembarangan dan butuh wadah yang sudah siap untuk menerima energi itu. Kebanyakan manusia yang terpilih gugur dalam proses pewadahannya karena dipaksakan untuk mampu menerima energi, padahal dirinya belum benar-benar siap mental juga spiritual. Bisa diibaratkan seperti air hujan yang turun begitu besar tidak bisa hanya ditampung dengan wadah sebuah kendi, melainkan wadahnya harus besar seperti lautan, karena energi itu besar. Percaya tidak percaya, orang-orang terpilih yang tidak kuat didampingi oleh leluhur dan dirinya dijadikan sebagai wadah. Energi rata-rata mengalami kegilaan dan sampai mati. Hal itu memang berat sekali dan sangat mengerikan, karena bila orang-orang menginginkan dengan paksaan kehendak sendiri, ia harus menanggung resiko itu. Ilmu ini adalah ilmu tua yang dimana ia akan mencari tuannya sendiri yang sewadah atau mirip-mirip
dengan wadah leluhur terdahulu. Makanya rata-rata orang terpilih sebenarnya bisa kita lihat dari kondisi fisik dan jiwanya. Orang terpilih memiliki fisik muda, tetapi jiwa seperti orang tua. Orang terpilih itu biasanya menghadapi proses di mana ujiannya tidak seperti anak sebaya pada umumnya. Bahkan mampu menyelesaikan dengan bijak kesulitan orang yang lebih tua, jauh bila dibandingkan dari segi umur. Enak tidak enak menjadi orang terpilih. Seperti Satrio Piningit, apalagi jika tahu proses dalam penggemblengan di dalam lakon kehidupan itu sangat berat dan di luar nalar. Makanya menjadi Satrio Piningit harus siap dengan hinaan, cacian, fitnah, hasutan provokasi, dan ujaran kebencian, karena ternyata disitulah adalah proses pengdokan mental jiwanya. Itu semua tidak terlepas dari penguasaan yang ada di dalam diri. Jika seseorang yang telah terpilih berhasil menguasai apa yang ada di dalam dirinya, maka ia akan mudah menguasai yang ada di luar dari dirinya. Jika leluhur sudah siap bersatu, maka alam semesta pun mendukung kehendak sang terpilih, karena alam tahu sang terpilih sudah siap dan pantas menerima itu semua. Pada intinya diri kita semua ada yang mendampingi sesuai garis keturunan, namun kita kebanyakan tidak mengenal dari mana kita berasal, apakah dari leluhur tertinggi atau bukan. Kehidupan para leluhur pun sebenarnya juga sama seperti kehidupan manusia. Pada umumnya, ada yang memiliki kedudukan sebagai raja dan orang biasa. Maka dari itu, orang-orang yang terpilih disesuaikan oleh kedudukan para leluhur terdahulu dan tidak sembarangan di dalam proses seleksinya. Di dalam dunia leluhur juga seperti manusia, ada leluhur yang baik, ada pula leluhur yang tidak baik. Biasanya cirinya adalah leluhur yang baik mencirikan selalu akan tujuan hidup untuk kebaikan dan selalu berada di jalan yang baik. Apabila leluhur yang tidak baik pasti mengajarkan hal keburukan. Di dunia ini, hidup itu berdampingan. Sedulur, seperti halnya baik dan buruk, hitam dan putih juga siang dan malam. Semua adalah takdir Sang Maha Kuasa. Jika sedulur yang terpilih menjadi Satrio Piningit,